ketiga kita mulai ya. 3, mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan duduk. Baik, selanjutnya kegiatan kita hari ini adalah yang pertama kita akan berdiskusi, kemudian kita akan kerja proyek. Selanjutnya anak-anak juga akan presentasi hasil dari pengerjaan proyeknya, dan selanjutnya adalah asesmen. Nah, anak-anak, ibu bertanya, menurut anak-anak, apa yang anak-anak ketahui tentang membuat karya seni dari daur ulang limbah rumah tangga? Apa yang anak-anak ketahui tentang, gini aja, apakah anak-anak tahu tentang daur ulang rumah tangga, limbah rumah tangga? Tahu dari soal plastik. Oke, kita selanjutnya, menurut anak-anak, apa sih karya seni itu? Karya seni yang biasanya kita buat untuk menghasilkan uang dari limbah rumah tangga yang ada di rumah-rumah kita itu, yang sering tidak digunakan atau tidak dipakai lagi. Mungkin anak-anak pernah melihat ada karya seni yang dibuat dari limbah rumah tangga, seperti dari plastik, botol, atau mungkin kaca yang tidak dipakai lagi, botol kaca yang tidak dipakai lagi. Mungkin anak-anak pernah lihat yang sering dijual. Oke. Menurut anak-anak, kenapa sih penting untuk mendaur ulang plastik? Agar barang-barang yang sudah tidak dipakai bisa digunakan. Ya, pintar adalah. Jadi anak-anak, semua jawaban anak-anak itu benar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membuat karya seni dari bahan daur ulang dan limbah rumah tangga. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui tayangan PowerPoint, anak-anak itu dapat mengidentifikasi berbagai jenis limbah rumah tangga yang ada di sekitar kita. Yang kedua, melalui video pembelajaran, anak-anak itu dapat memahami langkah-langkah membuat karya seni kolase dari bahan bekas dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah anak-anak menonton video, anak-anak dapat bekerja sama dalam kelompok untuk membuat karya kolase dari plastik bekas dengan rapi, kreatif, dan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Oke anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, agar kita lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Yego. Oke, sebentar ya anak-anak. Oke, silakan berdiri ya anak-anak. Karena ice breaking kita ini menyenangkan. Silakan perhatikan di depan ya. Ikuti gerakan yang ada di depan.
di sini ada pengertian tentang limbah rumah tangga dan daur ulang. Nah, sebelum itu ibu mau bertanya, apakah anak-anak ada yang tahu apa itu limbah rumah tangga? Sisa bahan bekas yang dipakai di rumah. Ya, benar sekali. Jadi limbah rumah tangga itu adalah sisa bahan dan kegiatan sebentar anak-anak. Limbah rumah tangga adalah sisa bahan yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Nah, sebagian besar limbah tersebut masih bisa dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang. Nah, daur ulang sendiri itu adalah kegiatan mengelola bahan bekas agar dapat kita gunakan kembali menjadi barang yang baru dan berguna serta lebih indah. Oke, di sini ada jenis-jenis limbah rumah tangga. Nah, secara umum itu ada dibagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan juga limbah anorganik. Nah, yang pertama itu limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang bisa membusuk dan mudah terurai seperti makanan, sayuran, buah dan daun kering. Seperti contoh yang ada di sini, anak-anak lihat dulu. Oke. Selanjutnya yang kedua itu adalah limbah anorganik. Nah, limbah anorganik itu adalah limbah yang sulit terurai seperti plastik, kaca, logam dan juga kaleng bekas. Nah, pengelolaan limbah rumah tangga penting dilakukan supaya tidak mencemari lingkungan. Misalnya dengan cara mengurangi, menggunakan kembali dan juga mendaur ulang. Oke. Nah, anak-anak, selanjutnya hal-hal yang bisa didaur ulang dari limbah organik dan anorganik yaitu yang pertama, kalau limbah organik itu sisa makanan dan sayuran dapat kita olah menjadi kompos sebagai pupuk alami untuk tanaman. Seperti pada gambar yang di atas ya anak-anak. Kemudian yang kedua, daun dan ranting kering bisa dijadikan kompos atau kerajinan hias seperti hiasan dinding alami. Oke anak-anak, selanjutnya ibu mau menceritakan sesuatu bahwa limbah organik itu ada banyak digunakan untuk membuat kompos. Contohnya di daerah ibu ada sebuah program yang dimana orang-orang di desa ibu mereka bersama-sama membangun suatu organisasi yang dimana untuk membuat sebuah kompos dari sisa makanan dan juga sayuran. Jadi ada sisa-sisa makanan dan sayuran yang dari setiap rumah tangga itu dikumpulkan di tempat tersebut untuk kemudian yang berperan dalam organisasi tersebut mereka mulai mengolahnya menjadi kompos. Dan kemudian kompos tersebut mereka gunakan untuk menanam sayur. Menanam sayur sebagai digunakan untuk kompos sebagai tanaman disiram ke tanaman sayuran. Ada juga beberapa tanaman-tanaman yang digunakan. Kemudian selanjutnya itu limbah anorganik. Nah, yang pertama itu plastik, botol, kantong, gelas air mineral. Itu dapat dijadikan sebagai pot rumah, tempat pensil, mainan, atau juga kerajinan hias. Seperti yang ada di gambar, yaitu minuman yang sering kita minum. Ini ada ale-ale. Itu dibuat untuk sebagai hiasan, yaitu bunga. Kemudian selanjutnya adalah kertas dan kardus bisa diolah menjadi kertas daur ulang, karya seni kolase atau bahan kerajinan. Nah, seperti gambar yang di sini anak-anak, ini adalah bingkai foto yang dimana dibuat menggunakan kardus yang sudah tidak dipakai lagi. Jadi anak-anak ini adalah beberapa contoh yang digunakan untuk menambahkan penghasilan. Itu bisa kita gunakan melalui limbah-limbah organik atau anorganik. Oke anak-anak, selanjutnya manfaat daur ulang limbah rumah tangga. Yang pertama, mengurangi jumlah sampah dan pencemaran lingkungan. Yang kedua, menghemat sumber daya alam yang digunakan manusia. Dan yang ketiga,
menumbuhkan sikap peduli terhadap alam dan lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya keempat, melatih kreativitas dan tanggung jawab melalui kegiatan seni. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai guna barang bekas menjadi karya bernilai estetika. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan membuat sebuah proyek, yaitu membuat kolase dari plastik bekas. Sebelum itu kita nonton videonya dulu ya anak-anak, baru kemudian Ibu jelaskan. Nah, seperti ini pembuatan kolasenya ya anak-anak. Inilah gambarannya. Diperhatikan ya anak-anak. Jadi anak-anak akan menggunting dan juga menempelkan. Sudah dilihat anak-anak? Nah, jadi anak-anak waktu kita ini sudah selesai. Kita akan membuat kolase dari bahan-bahan yang sudah Ibu siapkan. Contohnya plastik di sini adalah limbah apa anak-anak? Ibu baca nih. Plastik adalah limbah. Ya, benar sekali, tetap untuk adalah. Jadi di sini kita akan membuat kolase dari limbah anorganik dan anak-anak akan menempelkan pada LKPD yang ada di depan sini. Jadi anak-anak akan menggunting dan juga menempelkan pada bagian pakaiannya. Terserah anak-anak mau berkreasi sebagus mungkin. Oke anak-anak, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi kelompok 1 adalah Cindy, Evi dan juga Yati. Silakan maju. Cindy mengambilkan LKPD-nya.
Apakah plastiknya masih kurang anak-anak? Pas. Pas ya. Kalau kurang boleh minta ibu lagi. Boleh, terserah. Ini bisa menggunakan.
Ada yang sudah selesai? Ayo, waktunya tinggal 2 menit lagi.
Bagus ya. Sangat bagus, luar biasa. Oke, terima kasih ya. Jadi anak-anak, terima kasih karena sudah mau partisipasi dalam pembuatan proyek kita hari ini, yaitu membuat kolase dari limbah rumah tangga, limbah plastik. Ya, anak-anak, jadi kegiatan kita sudah selesai. Nah, kegiatan kita sudah selesai. Ibu mau bertanya, apa perasaan anak-anak setelah membuat karya dari bahan bekas plastik? Senang ya. Apakah ada tantangan dalam pembuatan kolase tadi? Oke, jadi anak-anak, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini adalah limbah rumah tangga seperti plastik bekas dapat kita olah menjadi karya seni kolase yang indah dan juga bermanfaat. Nah, anak-anak, melalui kegiatan kita tadi, kita belajar untuk lebih kreatif, bekerja sama, dan juga peduli terhadap kebersihan lingkungan. Oke, kita semuanya. Jadi anak-anak, dari barang bekas lahir karya yang indah karena kreativitas tetap mengenal batas. Oke anak-anak, kegiatan kita sudah selesai. Kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau maju ke pimpin? Doa. Saya. Oke, selamat maju. Oke, mari kita ambil sikap berdoa dengan baik dan benar. Di sini saya ada Yeriel untuk kita berdoa. Oke, kita maju. Oke. Maksudnya SPK. Oke, kita Tepuk jari satu, tahu kan teman-teman? Ya. Tahu. Oke ya. Tahu kan, kalau nggak tahu ya udah. Nanti kita Nanti bisa sesuaikan aja. dari mulai ya. Oke, ayo ulang. Tepuk jari satu, tiga. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima. Baik kita semua, satu dua tiga, terus siap berdoa. Teman-teman dari guru, mari kita menyiapkan hati dan badan kita untuk mengharapkan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ulang. Jadi anak-anak sudah selesai, kita boleh pulang. Jangan lupa pulang ke rumah ya. Tidak boleh singgah-singgah di tempat yang tidak seharusnya